Tuh, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkasifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami'atuz Zahidin rahimakumullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, setidaknya syukur itu ada tiga. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan ucapan. Yang ketiga, asyukru bil af'al, syukur dengan perbuatan. Menggunakan anugerah yang Allah anugerahkan sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkan anugerah itu terhadap kita. Bahasa simpelnya, menggunakan nikmat ke jalan yang diridai Allah, itulah syukur. Baik syukur dengan perbuatan, syukur dengan ucapan, dan syukur dengan hati. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi abad dan syakuro, hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering kita bersolawat kepada Nabi, kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat al-uzma, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah, kita sambung pengajian kita 2 pekan yang lalu tentang penyakit hati. Penyakit pertama udah selesai, itu yang kita kenal namanya takabur. Yang kedua, ini yang kita lanjutkan, penyakit yang kedua disebut dengan hasad. Apa itu hasad Pak Ustadz? Dalam bahasa kita disebut dengan iri dan dengki. Hasad setidaknya tingkatannya ada 3. Yang pertama, tamanni zawalin ni'mah an sahibiha, berangan-angan supaya nikmat yang dimiliki orang lain hilang dan musnah. Mau hilang kemana kek, yang penting nikmat itu hilang. Harta itu nikmat dari Allah, anak itu juga nikmat dari Allah, kesehatan fisik nikmat dari Allah, pasangan hidup itu juga nikmat dari Allah. Yang pertama, tingkatan orang yang hasad itu berangan-angan supaya nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Mau hilang kemana, yang penting hilanglah. Tingkatan kedua daripada hasad, apa Pak Ustadz? Berangan-angan dan berpikir di hati supaya yang dimiliki orang beralih ke tangan dia. Ini tingkatan kedua orang yang hasad. Yang ketiga, tidak menginginkan orang lain lebih maju daripada dia. Ini juga tingkatan hasad. Ketika orang sudah mulai lebih bagus, orang sudah mulai lebih mantap, lebih tinggi dari segi ekonomi, maka timbullah rasa-rasa di dalam hati, tidak menginginkan orang lain lebih maju daripada dia. Daripada engkau maju, lebih baik tak ada yang maju di antara kita. Dalam istilah orang tafsir, dia bilang begini, inda diau inda diho tagumenan dibegu. Paham gak? Kalau bahasa kita, kalau aku tak bisa mendapatkannya, kau pun tak bisa mendapatkannya. Lebih baik kita kasih ke hantu sekalian. Maksudnya, kalau nikmat itu tak bisa kudapatkan, engkau pun tidak boleh mendapatkannya. Lebih baik itu hilang musnah entah kemana. Ini tingkatan daripada hasad. Poin kedua, Bapak Ibu, tentang hasad. Sama siapa kita berpotensi hasad? Sama orang dekat, baik dekat karena hubungan darah, maupun dekat karena sama-sama satu profesi, atau dekat karena jarak, bisa dengan tetangga dan lain sebagainya. Sebuah satu contoh Bapak Ibu yang mulia. Masa iya Pak Ustadz ada hasad karena hubungan darah? Pembunuhan pertama terjadi di dunia, siapa yang melakukan itu? Qabil. Yang dibunuhnya siapa? Siapa yang dibunuhnya? Iya, Habil. Siapanya?
ada hubungan darah. Ini berpotensi. Bukan berarti setiap bersaudara harus ada hasad, tidak. Tapi berpotensi untuk hasad, baik yang ini berkaitan hubungan darah antar sepupu maupun mungkin dengan saudara kandung. Kenapa hasad itu bisa terjadi padahal sama-sama satu darah, Pak Ustadz? Mungkin, naudzubillah, bisa saja itu bisa terjadi karena ketidakadilan orang tua terhadap anak-anaknya. Maka pesan Nabi, wa'adilu baina auladikum, berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Ketika dari menantu yang ini datang begitu semangat dia menyambut, ketika yang ini datang seolah-olah atu tak acu, sadar atau tidak, itu menanamkan rasa hasad, iri di antara anak-anak kita. Ini bisa berpotensi karena dekat hubungan darah atau karena dekat jarak. Ini berpotensi juga hasad. Kalau tetangga yang A membeli TV, dia juga harus ada. Kalau yang ini membeli kulkas, di rumah dia juga harus ada. Kalau yang ini membeli motor, NMAX, dia juga harus ada PCX. Ngutang juga tak apa-apa. Yang penting jangan mau kalah dengan orang. Ketika tetangganya membeli mobil, dia tak sanggup. Akhirnya dia naik mobil juga. Cuma ada sirinenya. Liu, liu, liu. Ji'un, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Itu bisa berpotensi karena jarak. Atau karena satu profesi. Misalkan, saya sebagai ustadz tak mungkin bersaing dengan ibu yang pedagang. Kenapa? Ada jalurnya masing-masing. Pertanyaannya, sama siapa ustadz itu berpotensi hasad? Sama ustadz yang lain. Kalau Bapak ingin melihat ustadz ini hasad atau tidak, puji ustadz yang lain di dekat dia. Kalau dia tambahi pujian itu, berarti sehat hatinya. Tapi kalau dia patahkan dan menjelekkan yang tadi, maka hatinya perlu untuk dipertanyakan. Contoh, adalah seorang Ustadz Suuban diundang Pak Koto ceramah ke sini. Ketika selesai Suuban ceramah Ustadz Suuban, apa kata beliau? Pak Andi, kemarin kami mengundang Ustadz Suuban ke sini. Orangnya sangat ramah, baik, hafalannya banyak, hafalan hadisnya mantap, ceramahnya runut dan runtut. Ketika saya mendengar itu, maka saya berucap, iya Pak, betul, dia tamatan Mesir, orangnya sangat ramah, dengan kawan-kawan suka dia berbagi. Itu pertanda hati saya sehat. Tapi kalau dengan pujian yang tadi, kami tadi mengundang Ustadz Suuban ke sini. Orang yang sangat baik, ramah, hafalannya mantap, runtut dalam berceramah. Langsung saya bilang, Pak, Bapak tidak tahu aja, sebenarnya dia sangat kasar sama bininya. Anak dia telantarkan, mertua dia lawan, orang tua dia durhakai. Pandai ngomong doang itu, Pak. Itu pertanda bahwa ada yang sakit di sini. Atau ketika dibilang, itu mantap hafalan Qur'annya, bagus juga hafalan hadisnya. Jangan percaya Pak, dia itu Wahabi itu nyo. Karena ada yang sakit di hati, maka itu cara untuk mengetes bagaimana ini sakit nggak hatinya atau sehat yang di dalam. Jadi ini poin kedua, sama siapa berpotensi hasad. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang ke-113 ayat pertama sampai ke-5. Salah satu isi ayat itu adalah kita disuruh Allah berlindung kepadanya dari orang-orang yang hasad. Kita telaah dari awal ayat pertama sampai ayat ke-5 Bapak Ibu. Ada namanya asbabun nuzul. Asbab artinya sebab-sebab. Nuzul artinya turun. Asbabun nuzul sebab-sebab ayat turun. Ayat Al-Quran kita Bapak Ibu sekaligus turun semua atau berangsur-angsur? Berangsur-angsur kan? Berarti ada sebab kenapa ayat ini turun, ada sebab kenapa ayat ini turun. Contoh, biar Bapak bisa memahami, ketika surat Al-Kafirun turun, ada penyebab sebelum itu terjadi. Suatu saat orang-orang kafir Quraisy datanglah kepada Nabi. Wahai Muhammad, kata mereka. Tentu mereka tidak panggil Nabi, karena mereka orang-orang yang ingkar. Wahai Muhammad, bagaimana kalau kita berdamai saja? 1 tahun kami datang ke tempat ibadahmu, kami menyembah Tuhanmu. Nanti tahun depan kau datang ke tempat kami, menyembah Tuhan kami. Ini tawaran yang dibuat oleh orang kafir Quraisy biar kita aman, kata mereka. Karena peristiwa itu turunlah Al-Kafirun. Peristiwa tadi itu disebut dengan asbabun nuzul. Peristiwa yang melatar belakangi sebab turunnya ayat, itulah asbabun nuzul. Sama dengan ini Al-Falaq. Apa asbabun nuzulnya? Ada seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Asim. Siapa namanya? Lubaid bin Asim. Dia menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena peristiwa itulah ayat ini diturunkan. Apa isi ayat ini Pak Ustadz?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. A'udzu asal katanya auz. Auz artinya berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain untuk menghindari bahaya. Itu artinya auz. Maka dalam terjemahan kita baca a'udzu, aku berlindung. Sekarang di luar panas, tapi kita tak panas di dalam. Kenapa? Ada yang melindungi. Dari luar panas. Ketika berpindah dari tempat yang panas menuju tempat yang dingin, secara bahasa namanya a'ud. Bi rabbil falak. Rabbi artinya Allah, al-falak. Rabbil falak, al-falak artinya waktu subuh, membelah waktu malam sehingga datang waktu subuh. Maksudnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu bi rabbil falak, aku berlindung kepadamu ya Allah. Berlindung dari apa? Ayat kedua, min syarri ma khalaq, aku berlindung padamu ya Allah dari kejahatan ma khalaq, makhluk ciptaan Allah. Ada kejahatan itu yang terdeteksi, ada kejahatan itu yang tak bisa kita deteksi. Misalkan Bapak ada toko, di toko itu ada CCTV 6 biji. Kalau maling mau masuk, mau merampok, bisa nggak kita deteksi? Bisa, nampak bawa linggis dia, datang membawa sesuatu. Tapi ada kejahatan orang yang tak bisa kita deteksi. Apa contohnya Pak Ustadz? Ayat 3, ayat 4, ayat ke-5. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kejahatan malam idza waqab, apabila gelap gulita. Apa maksudnya Pak Ustadz? Normal Bapak Ibu, kriminal itu banyak terjadi di siang hari atau malam hari? Malam. Dan ketika di siang hari kalau ada kejahatan masih bisa kita lihat, bisa kita dengar dan bisa kita pantau. Tapi ketika sedang malam, kita sedang tertidur, tidak berfungsi mata kita dengan baik, telinga kita akan berkurang fungsinya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Ketika kita sedang terlelah dan terlelap, kita bermohon, ya Allah, lindungi aku dari kejahatan malam apabila sedang gelap gulita. Maknanya kita memohon perlindungan kepada Allah ketika kita sedang tidak berdaya. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan tukang sihir apabila dia sudah meniup di buhul-buhul. Itu juga tak bisa kita deteksi. Siapa yang ingin berbuat jahat melalui sihir, naudzubillah. Termasuk yang kelima, wa min syarri hasidin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan orang yang hasad, idza hasad, apabila dia sudah mulai menunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Contoh, ketika saya iri dengan Bapak, rasa hasad itu masih di hati, kira-kira merugikan Bapak atau tidak? Tidak. Tapi ketika sudah mulai bertindak dengan perbuatan dan perkataan, disitulah baru berpengaruh. Maka itu maksudnya wa min syarri hasidin idza hasad. Lindungi aku ya Allah dari kejahatan orang yang hasad apabila dia sudah mulai beraksi dengan perbuatan dan perkataan. Apa maknanya Pak Ustadz? Ketika kita bahagia, tak semua orang senang melihat kita. Maka di Al-Quran salah satu ciri daripada orang yang hasad disebutkan Allah di Ali Imran, urutan surat yang ketiga, nomor ayat yang ke-120. Wa in tamsaskum hasanatun tasuhum, jika datang kepadamu yang baik-baik mereka tak suka. Wa in tusibukum sayi'atun yafrahuna biha, apabila engkau datang yang buruk-buruk, apabila menimpamu yang buruk-buruk, yafrahuna biha, mereka akan berbahagia. Ada nggak orang model begini? Kalau waktu kita senang dia tak suka, waktu kita sedang ada masalah dia bergembira, ada kan? Namanya SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Naudzubillah. Dan jamaah yang mulia, ada satu kata indah dari psikolog begini Bapak Ibu. Satu-satunya burung yang berani untuk mematuk burung elang adalah burung gagak hitam. Dia naik ke punggung elang, kemudian mematuk leher dan punggungnya. Apakah elang melawan? Tidak. Yang dia lakukan mengembangkan sayap, terbang tinggi sampai ke awan. Ketika makin tinggi, oksigen semakin sedikit, burung gagak tak bisa bernapas, akhirnya dia jatuh dengan sendirinya. Aku tak paham apa maksudnya Pak Ustadz. Sama dengan kita, ketika ada orang iri, ketika ada orang dengki, kita perlu untuk dilawan. Kenapa?
cukup kembangkan sayap, terbanglah setingginya, maka pendengki itu akan jatuh sendiri. Ketika kita sudah mulai maju, ketika kita sudah mulai mapan, ketika kita sudah di atas, pendengki-pendengki itu semua akan jatuh dengan sendirinya. Untuk Anda yang pendengki, Ustaz nuduh orang? Enggak, nuduh kamera. Ketika semua orang salah di matamu, berarti ada yang harus diperbaiki dengan hatimu. Hasad itu juga penyakit hati, dan karena hasadlah Nabi SAW bersabda, iyakum wal hasad, jauhilah, takutlah terhadap penyakit hasad, iri dengki. Kenapa? Karena dia menghilangkan pahala kita. Kama takulun narol hatob, seperti kayu api yang membakar kayu api. Maknanya amal itu akan habis, amal itu akan tergerus hanya gara-gara penyakit hasad yang di hati. Kenapa bisa terjadi? Pertama, karena tidak paham dengan konsep rezeki. Ini yang membuat hasad di hati. Kalau dia tahu bahwa rezeki itu Allah yang memberi, ada kadarnya masing-masing, itu tidak akan mungkin iri dengan orang lain. Penyebab kedua, apa yang membuat orang hasad? Kurang bersyukur dengan apa yang diberi. Dia hanya memandang bahwa nikmat hanya sekedar harta. Contoh, ibu selama 52 tahun tak pernah masuk rumah sakit. Rezeki itu tidak? Rezeki. Tetangga dia kaya, sekali 2 hari masuk rumah sakit dia. Kenapa? Suaminya dokter, istrinya perawat. Jadi sekali 2 hari masuk rumah sakit mereka. Maksudnya dalam kesehatan mungkin kita lebih, dalam keuangan mereka yang lebih, dalam masalah anak mungkin kita yang lebih. Dia kaya, harta 3 miliar, anak tidak punya. Kita ekonomi biasa aja, anak 9. Itu rezeki atau tidak? Rezeki juga. Jadi syukuri apa yang kita punya, akan menjauhkan diri daripada penyakit hasad. Apa yang ketiga yang penyebab orang menjadi hasad? Ketidakmampuan mengenali diri sendiri. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kita hanya melihat hasil akhir yang dilakukan orang, tanpa melihat bagaimana kuatnya, bagaimana hebatnya perjuangan dia sebelum mendapatkan dan meraih keberhasilan. Sama dengan ketika kita pergi ke Ramayana, nampak di situ etalase, di dalam ada cincin emas. Semua kita menginginkannya karena indah. Tapi sadarkah kita perjuangan itu sebelum menjadi emas? Nun jauh di hutan Kalimantan. Dari Pekanbaru berangkat ke Jakarta 2 jam naik pesawat. Dari Jakarta ke Pontianak 2 jam naik pesawat. Dari Pontianak ke kampung-kampung 8 jam naik bus. Habis itu sudah selesai perjalanan? Belum. Masih naik ke sungai lagi. Naik kapal, naik perahu ke sungai 13 jam. Di ujung sungai itulah orang di sana mendulang. Ada kualinya. Mendulang memisahkan 3 yang kuning. Kuning emas, kuning tanah liat, dan kuning satu lagi. Itulah yang dia lakukan begini. Apa maksudnya Pak Ustadz? Kita akan melihat emas itu indah ketika sudah menjadi cincin. Tapi bagaimana prosesnya begitu panjang dan begitu jauh. Ketika sadar dengan proses seseorang tanpa langsung melihat hasil akhirnya, rasa iri akan jauh dari hati kita. Contoh, anak dia 4. Misal, PNS 2 orang. Tentara 1 orang, polisi 1 orang. Kalau melihat hasil akhir, rasa iri akan datang di hati. Tapi kalau kita melihat prosesnya, apa kata kita? Wajarlah ibu itu anaknya berhasil semua. Kenapa? Selama ini jarang dia makan mewah. Gulainya saja di rumah, pucuk ubi tumbuk. Begitu dimakan, begitu pula yang keluar. Pantaslah perjuangan dia luar biasa untuk anak-anaknya. Karena dia mengatakan, anak potkido hamoraon diawan. Keberhasilanku tergantung keberhasilan anak-anakku. Wajarlah ibu itu mendapatkan begitu. Selama kami berkawan, jarang dia membeli baju yang baru. Kenapa? Karena untuk menyekolahkan anak. Kenali proses, jangan langsung melihat hasil akhir, akan menjauhkan kita daripada penyakit hasad. Penyebab keempat, kenapa tidak bisa memahami takdir? Yang kelima, apa yang membuat hasad di hati? Karena takabur, sombong, merendahkan orang lain. Ketika orang maju, dia takut. Nanti orang akan memuji dia, tak memuji saya lagi. Kalau orang maju, nanti orang akan segan dengan dia. Sama saya orang menganggap remeh. Karena sifat takaburlah merasa hebat dari yang lain. Sifat hasad itu muncul di hati kita. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan. Besok kita lanjut penyakit yang ketiga. Namanya riya. Insya Allah. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat Bapak Ibu. Dan saya mohon maaf kepada Bapak, kenapa agak lama ceramahnya? Karena saudara kita masih ada yang sholat sunnah. Saya tengok-tengok tadi belum selesai. Udah selesai beliau, kita selesaikanlah ceramah ini. Terima kasih, walaupun cuma 20 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.